Anak, perkenalkan nama Ibu Maudy Mudianti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknologi produksi pangan. Eh, anak-anak di sini ada yang tahu tidak apa itu produksi pangan? Eh, terus ada apa saja itu bahan pangannya? Nah, supaya kalian tahu, mari kita simak penjelasan yang Ibu berikan. Nah, di sini ada apa itu teknologi pangan? Pangan artinya makanan. Alam Indonesia itu menyediakan sumber pangan kita. Teknologi pangan ada. Nah, sedangkan teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Jadi. Nah, di sini ada pengertian teknologi pangan. Pangan artinya makanan. Alam kita Indonesia menyediakan sumber pangan hasil kita. Sedangkan teknologi pangan itu adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolahnya. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Next, food. Nah, di sini juga ada juga tujuan teknologi produksi pangan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi produksi, menjamin keamanan pangan, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses terhadap pangan, meningkatkan keberlanjutan inovasi produk pangan. Next. Nah, ada yang tahu tidak macam-macam bahan pangan itu ada apa saja? Nah, di sini ada dua macam bahan pangan. Yang pertama ada hewani dan nabati. Untuk bahan hewani itu ada daging sapi, seperti daging sapi, daging ayam, ikan, seafood. Nah, sedangkan dari bahan nabati itu sendiri ada seperti beras, gandum, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak nabati. Nah, itu beberapa contoh bahan pangan hewani dan nabati yang umum digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia. Nah, untuk dalam perkembangan teknologi dan tren konsumen untuk saat ini, ada beberapa macam bahan hewani dan nabati yang dikembangkan, seperti daging tanpa hewan. Itu merupakan perkembangan teknologi seluler dan bioteknologi telah memungkinkan produksi daging tanpa hewan secara laboratorium. Uh, ini tuh alternatif yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi daging konvensional. Terus ada juga telur nabati. Produsen ini mengembangkan telur nabati yang terbuat dari bahan-bahan seperti protein nabati, agar, atau tumbuhan lainnya. Terus yang terakhir ada keju nabati. Ada banyak inovasi dalam produksi keju nabati yang menggunakan bahan-bahan seperti susu kedelai, almond, atau kacang-kacangan lainnya. Keju nabati ini seringkali menyerupai tekstur dan rasa dan keju hewani. Untuk bahan pangan nabati, yaitu ada alternatif protein nabati, susu nabati, terus olahan tumbuhan baru. Buat inovasi-inovasi ini tuh mencerminkan perubahan dalam preferensi konsumen menuju pilihan makanan yang lebih berkelanjutan, sehat, dan etis. Dengan terus berkembangnya teknologi, dapat diharapkan bahwa akan ada lebih banyak inovasi dalam bahan pangan hewani dan nabati di masa depan. Sekian penjelasan dari Ibu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.